Kalau yang sering kita dengarkan adalah at-taqwa, melaksanakan segala bentuk perintah dan meninggalkan segala larangan. Dan kalimat-kalimat seperti ini sering kita dengar, namun yang menjadi pertanyaannya, sejauh mana kita telah mengupayakan untuk melaksanakan apa yang menjadi makna dari takwa ini. Kata takwa sering kita dengar di mimbar-mimbar Jumat, di kultum-kultum, dan kajian-kajian seperti ini dengan berbagai definisi. Di antaranya para ulama mendefinisikan kata takwa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama secara bahasa, dan yang kedua secara syar'i. Kalau dari sisi bahasa, para ulama mengatakan bahwasanya takwa itu secara bahasa diambil dari kata al-wiqayah, wa huwa as-sawnu wal himayah. Takwa itu adalah diambil dari kata al-wiqayah, yang maknanya adalah as-sawn, menjaga atau memelihara. Itu makna takwa secara bahasa. Sedangkan secara istilah syar'i ada banyak definisi para ulama. Di antaranya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, salah satu definisinya adalah ayyaj'alal muslimu wiqayatan bainahu wa baina ghadabillahi azza wa jalla wa sakhatih, wa dzalika bittiba'i awamirihi wa ta'atihi wa ijtinabi zawajirihi wa nawahi. Di antara makna takwa yang dijelaskan oleh para ulama adalah seorang muslim menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu, dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wiqayah, sesuatu yang menghalanginya, pembatas antara dirinya dengan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terwujud, kata para ulama, dengan melaksanakan atau mengikuti apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala serta mentaatinya, dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari definisi at-taqwa. Ulama yang lainnya seperti disebutkan oleh Talaq Ibnu Habib rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju sawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Talaq Ibnu Habib rahimahullahu taala mendefinisikan takwa itu an ta'mala bi ta'atillah, yaitu engkau melakukan suatu amalan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, itu di atas Al-Qur'an was sunnah. Engkau melakukan sesuatu ketaatan kepada Allah
di atas cahaya dari Allah, di atas Al-Quran dan Sunnah, tarju thawab Allah, dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Wa an tatruka ma'siyat Allah. Dan makna takwa itu selain mengamalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal di atas cahaya dari Allah dengan berharap pahala darinya, juga meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Azza wa Jal. Artinya kita meninggalkan perbuatan itu atas dasar larangan dari Al-Quran was Sunnah, takhafu iqab Allah, dengan merasa takut akan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an definisi yang lain dari at-taqwa. Kata beliau rahimahullah taala, al-khawfu minal jalili. Takwa itu adalah kita takut kepada al-jalil, Allah Azza wa Jal, zat yang maha agung. Wal amalu bima fit tanzil, takut dari yang maha agung, itu Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bima fit tanzil, serta mengamalkan apa-apa yang ada di dalam at-tanzil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah dua wahyu, diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu liyaumi ar-rahili, serta mempersiapkan diri untuk perjalanan yang panjang. Ini takwa. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Beliau mendefinisikan takwa itu adalah al-khawfu minal jalili, takut kepada Allah, zat yang maha agung, yang maha mulia, yang maha tinggi. Wal amalu bima fit tanzili, serta mengamalkan apa yang ada di dalam apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal berupa Al-Quran dan Sunnah. Artinya amalkan, berupa perintah kita ikuti, amalkan berupa larangan kita tinggalkan. Wal isti'dadu liyaumir rahili, serta mempersiapkan diri untuk perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan menuju negeri akhirat. Inilah di antara definisi takwa yang dijelaskan oleh para ulama. Demikian juga oleh Ibnul Mu'taz dalam sebuah bait syairnya, beliau mengatakan, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha, tinggalkan dosa itu, baik yang kecil apalagi yang besar. Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Kata beliau, tinggalkanlah dosa-dosa itu, baik yang kecil maupun yang besar. Itulah makna ketakwaan, kata beliau. Wasna kamashin fauqa ardi syauqi yara atau yahdharu ma yara. Kata beliau, berjalanlah atau berbuatlah seperti seorang yang berjalan di atas duri yang dia harus hindari apa yang dia lihat dari duri-duri yang mengganggunya. Wala la tahtaqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Kata beliau, janganlah kalian meremehkan perkara dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Jadi takwa kita meninggalkan. Ini definisi dari Ibnul Mu'taz. Beliau rahimahullah taala mengatakan, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa.
tinggalkan segala dosa yang kecil apalagi yang besar. Itulah arti dari ketakwaan. Wasna' kamashin fauqa ardi syaukati yahdharu ma yara. Berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri, yang dia harus melangkah dengan hati-hati agar terhindar dari sesuatu yang mengganggunya. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah sekali-kali kalian meremehkan, merendahkan perbuatan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil yang kecil. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya wajib bagi kita untuk menjaga diri dari segala bentuk yang bisa membuat ketakwaan kita rusak. Ketakwaan kita turun dengan melakukan perbuatan dosa, baik yang kecil lebih-lebih yang besar. Inilah diantara definisi at-taqwa yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau yang sering kita dengarkan adalah at-taqwa melaksanakan segala bentuk perintah dan meninggalkan segala larangan. Dan kalimat-kalimat seperti ini sering kita dengar. Namun yang menjadi pertanyaannya, sejauh mana kita telah mengupayakan untuk melaksanakan apa yang menjadi makna dari takwa ini. Karena kata takwa tidak cukup dengan diucapkan dengan lisan, tapi takwa itu lebih dari itu. Takwa adalah dengan benar-benar menjaga agar tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla perintahkan, dan berusaha meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau rahimahullahu taala menyebutkan di dalam babut taqwa ini beberapa ayat dari Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa adalah kita menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Meninggalkan apapun bentuknya larangan. Kita senang terhadap larangan tersebut. Kalau kita bertakwa kepada Allah, tinggalkan. Dan tidak ada istilah, tidak ada kata tidak mampu untuk meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, karena kita diperintahkan untuk meninggalkan, bukan untuk melakukan sesuatu. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Di dalam bertakwa artinya menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla butuh kemampuan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu hamba di luar daripada kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani suatu jiwa kecuali atas dasar kemampuannya. Allah tidak membebani seorang di luar daripada batas kemampuan. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya enggak mampu melakukan ini, saya enggak mampu mengerjakan ini menjadi ukuran bagi kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka dalam urusan ibadah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu jenis ibadah ada beberapa cara. Ini menunjukkan bahwasanya cara-cara tersebut kembali kepada kemampuan seseorang. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk sholat dalam keadaan berdiri. Bagi yang mampu mampu berdiri. Yang mampu berdiri hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk berdiri.
Berdiri merupakan salah satu dari rukun salat. Kemudian kalau dia tidak mampu berdiri, maka Nabi SAW memerintahkan fasolli qa'idan, salatlah dalam keadaan duduk. Tidak mampu duduk, fa'ala jambin, maka dia salat dalam keadaan berbaring di atas lambung kanannya. Tidak bisa di atas lambung kanannya, di lambung kirinya. Tidak bisa demikian dengan posisi telentang. Tidak bisa pun, maka dengan posisi apa saja kita kerjakan salat dalam keadaan bagaimanapun. Tidak mampu untuk menggerakkan anggota badan kita selain mengedipkan mata, maka kita diperintahkan untuk salat dengan berikan isyarat mata. Setiap perpindahan, gerakan perpindahan, kita dituntut untuk menggerakkan mata kita sebagai isyarat kita berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Kalau tidak bisa pun demikian, kata para ulama, kalau ternyata dia masih bisa dengan hatinya, masih sadar untuk melaksanakan solat, maka dia solat dalam hatinya, niatkan setiap kali gerakan untuk berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ini menunjukkan wajibnya solat. Kalau ternyata dia tidak sadar sama sekali, ruh sudah tidak ada, maka selama dia masih di dunia wajib untuk disolatkan. Terakhir orang itu disolatkan. Makanya para ulama mengatakan tentang tidak dibenarkannya disolati jenazah orang yang tidak pernah solat. Orang yang tidak pernah solat, tidak disolatkan jenazahnya, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini bahaya tentang meninggalkan solat. Karena tidak ada kata tidak mampu untuk melaksanakan solat. Dalam kondisi apapun tetap kita solat. Kondisi sehat, kondisi sakit pun kita solat. Kondisi sakit kita solat. Dengan keadaan bagaimanapun wajib untuk solat. Lebih dari itu, solat berjamaah, datang ke masjid. Sakit, kalau kita masih bisa berjalan ke masjid, wajib hukumnya kita jalan ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah. Tidak boleh kita meninggalkan solat berjamaah karena alasan sakit, sementara kita masih mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya yang lebih berat daripada melangkahkan kaki kita ke masjid. Ini makna takwa, fattaqullaha mastata'tum. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah sedekah, kita sedekah sesuai kemampuan kita. Ibadah apa saja dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kita lakukan sesuai dengan kadar kemampuan kita, sesuai dengan ukuran kemampuan kita. Allah tidak membebani kita di luar daripada kemampuan. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang benar. Qawlan sadida, bukan qawlan syadida. Ini beda huruf, satu huruf saja antara shin dan sin. Dalam ayat ini qawlan sadida. Ada yang fasih qawlan syadida. Ini fasih bukan pada tempatnya. Kalau qawlan sadidan, ucapan yang baik, yang benar, yang penuh dengan kelemah lembutan, sadid. Tapi kalau sudah syadid bisyin, maka menjadi qawlan syadida, ucapan yang keras, kasar. Maka hati-hati dalam baca ayat. Perlu kita perhatikan makharijul huruf. Bagaimana pengucapan huruf yang benar. Maka belajar, wajib belajar, terutama mempelajari Al-Quran wajib. Antum harus cari guru. Ini sekarang ini
seenaknya. Mau belajar mau enggak. Belajar Al-Quran hukumnya wajib. Memperbaiki bacaan Al-Quran hukumnya wajib. Datangi gurunya, minta untuk diajarkan. Ini sekarang ini bahkan gurunya sudah siapkan waktu, tempat, nggak datang, nggak digaji, balas, gratis, cuma-cuma. Siapa yang lebih malas? Sekolah yang berbayar, bayaran tinggi, takut kalau dia nggak hadir. Ini gratis, cuma-cuma. Dia mempelajari ilmu untuk memperbaiki dunia dan akhiratnya. Untuk memperbaiki dunia dan akhirat. Malas, tidak mau belajar, alasan sudah tua. Tidak ada alasan sudah tua. Karena nggak akan jadikan alasan kita ketika ditanya nanti di kuburan. Kenapa kita mengaku kitab kita adalah Al-Quran, kemudian pengakuan kita hanya sebatas pengakuan dan kita tidak mengenal huruf-hurufnya, tidak tahu bagaimana cara membaca Al-Quran? Ini akan ditanya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar apa kita tidak mempelajari Al-Quran? Bisa nggak diterima alasan kita, saya sudah tua nggak mampu belajar? Kenapa belajar yang lain-lain bisa? Ada orang yang sudah tua mampu belajar yang lebih rumit dari itu. Coba lihat, sekarang nenek-nenek sudah usia bau-bau tanah semua. Kakek-kakek belajar main apa? HP Android. Mana yang lebih rumit? Mengucapkan huruf 28 huruf ini atau mengotak-atik Android? Kenapa itu mampu dan kenapa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, banyak orang yang beralasan tidak mampu, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada keinginan. Dan dia tidak merasa butuh. Kalau orang itu merasa butuh terhadap sesuatu, dia akan paksa semaksimal mungkin. Karena dia butuh. Coba kalau misalkan ada sayembara yang bisa membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dalam 2 hari, bisa baca sesuai dengan makharijul huruf, cara pengucapan yang tepat, benar, akan dikasih uang 1 miliar. Kira-kira apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan tidak bisa ini? 1 miliar. Dia tidak akan tidur dalam 2 hari 2 malam. Karena ini yang pasti. Sudah pasti. Sementara yang Allah janjikan lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, 1 huruf kita baca Al-Quran itu 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 70, 700 sampai sekian. Coba bayangkan. Karena kita nggak lihat nih pahalanya. Di hadapan kita nggak ada. Coba kalau setiap amalan itu tercatat pahala kita ini, dilihat kasat mata oleh kita, maka tidak ada yang bermaksiat. Setiap maksiat langsung dituliskan, dilihat dosanya, dilihat tempatnya ke neraka. Atau seandainya kita ini setiap beramal kebaikan, dekat jalannya ke surga, kelihatan jalannya, sudah sampai ke surga. Kalau melakukan keburukan, mundur lagi jalannya, maju yang neraka misalnya. Maka nggak akan ada yang berbuat dosa.
Tidak akan ada yang berbuat dosa. Namun pahala ini enggak kelihatan, nanti di akhirat kita dapatkan. Dan pahala ini tidak sama dengan ukuran yang kita iming-imingkan terkait dengan masalah dunia. Harta ini itu tidak ada kesamaannya sama sekali, tidak ada bisa kita bandingkan. Maka ini coba kalau motivasinya orang-orang yang ingin membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya, jelas dia merasa sangat butuh, dia akan belajar dalam waktu singkat, dia bisa belajar membaca, baru dia menghafal. Belajar mengucapkan huruf seperti anak kecil yang belajar Iqra. Terkadang kita ini malu untuk belajar, sudah tua malu. Tidak ada malu untuk belajar. Ini merupakan orang-orang yang dijauhkan dari ilmu. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dalam menuntut ilmu dan orang yang sombong tidak mau belajar. Jangan-jangan kita kedua-duanya. Malu plus sombong. Ini celaka orang seperti ini. Maka sekali lagi belajar. Antum cari guru. Jangan guru yang cari antum. Cari guru, minta. Ajarkan saya ingin belajar. Minta waktunya untuk diajarkan Al-Quran. Harus sampai bisa, harus punya target. Enggak boleh belajar baru A, karena disalahkan sama gurunya enggak jadi belajar. Dibenarkan berkali-kali, apa nih belajar saya nggak bisa-bisa. Ya demikian belajar itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, dia tidak akan bisa meraih ilmu. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang baik, ucapan yang benar. Ucapan yang baik ini mengandung semua ucapan kebaikan. Baik itu berupa zikir, berupa dakwah, berupa ilmu yang kita sampaikan, yang kita pelajari, nasihat dan yang semisalnya. Ini termasuk qaulan sadida, mencakup semua ucapan yang baik. Dan ucapan yang paling baik adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jal di atas ilmu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar. Memberikan baginya jalan keluar, yaitu di dunia dan di akhirat. Orang yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluarnya, dimudahkan urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia saja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki. Tidak mesti rizki itu kita harus punya perencanaan seperti ini, seperti ini. Kita bertakwa kepada Allah kemudian lakukan sebab, maka Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Makanya di dalam urusan kita mencari rizki, takwa kepada Allah. Usahakan kita mengais rizki itu adalah rizki yang halal. Tinggalkan rizki yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mengatakan, kalau begini terus kapan kita kaya? Kalau enggak rentenir, kapan kita kaya? Dia pikir yang kaya itu rentenir semua. Dia lupa bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang kaya raya di zaman itu, yang tidak bisa disamai kekayaannya di zaman ini. Siapa orang kaya di zaman ini yang mampu
menginfakkan, ini sekali infak. Dia infakkan 300 ekor unta atau 3000 ekor unta beserta muatannya untuk perang. Bayangkan satu ekor unta sudah berapa harganya? Katakan harganya sekitar 2000 atau 3000 real misalnya. Terjemahkan ke rupiah berapa? Katakan kalau 1000 real sekitar 4 juta. Berarti 3000 real berapa? 12 juta kalikan 3000. Berapa miliar? Sekali infak. Ada yang infak seperti itu di zaman kita di jalan Allah? Sekarang ini kalau infak di masjid 5.000, infak di mall 500.000. Itu sedikit. 500.000. Coba antum infak ke Boli itu berapa setiap hari? Paling kurang 100.000, 200.000. Itu paling sedikit. Kalau infak ke masjid itu pun enggak setiap hari, setiap Jumat. 5.000 ukuran sekarang rata-ratanya. Itu sudah banyak. Apalagi kalau 100.000. Ini 100.000 ini saya enggak akan infak sampai 2 bulan. Ya. Lihat di zaman Nabi SAW, para sahabat, Abu Bakar menginfakkan semua hartanya untuk berperang. Diberikan kepada Nabi SAW. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawabannya? Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Karena ketakwaannya kepada Allah, Allah akan berikan rizki kepada mereka. Maka dalam mencari rizki, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan rizki kita dengan baik. Dalam bertransaksi, hindari yang namanya tipu menipu, curang. Karena ini bukan bentuk takwa. Ini yang akan membuat kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari rizki. Maka seandainya di pasar-pasar itu dipraktekkan jual beli yang sesuai dengan syar'i, maka mereka akan kaya raya. Akan kaya raya. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, aib dan cacatnya suatu barang mereka jelaskan kepada pembeli bahwasanya barang ini punya aibnya seperti ini, akan diberkahi jual belinya seperti itu. Allah akan memberkahinya, Allah akan lipat gandakan, Allah akan berikan rizki. Enggak mesti lewat jual beli itu, ada dari jalan lain, dimudahkan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian pembeda antara yang hak dan yang batil. Antara yang hak dan yang batil. Allah akan memberikan pembeda. Ketika dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam menuntut ilmu, Allah akan menjaga keberkahan ilmunya. Ketika dia terjatuh dalam maksiat, terkadang hafalannya berubah, tidak kuat lagi dan seterusnya. Ini pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan apa? Ketika dia mengadu kepada gurunya tentang jeleknya hafalan beliau, maka gurunya menasihatinya untuk meninggalkan maksiat. Karena apa? Ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Makanya kalau hafalan kita buruk, jelek hafalan kita, ini karena pengaruh maksiat kita, terutama maksiat mata ini. Melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat sekarang ini,
Banyak orang tua yang mengharapkan anaknya bisa menghafal Al-Quran, dititipkan di sekolah-sekolah yang diajarkan di situ Al-Quran dan Sunnah. Tapi di rumahnya dia suguhkan HP Android yang dia bebas untuk melihat aurat-aurat wanita yang terbuka. Ini sama dengan satunya membangun bangunan, yang satunya merobohkan kembali. Akhirnya tidak jadi. Tidak akan pernah sempurna bangunan itu kalau terus dilakukan seperti itu. Inilah keburukan pendidikan di zaman ini, yang tidak didukung oleh orang tua, dengan alasan supaya mereka mengetahui dunia IT dan yang semisalnya supaya tidak terbelakang, atau dengan alasan supaya mereka ada hiburan dan semisalnya, kemudian disuguhkan hal seperti ini. Kalaupun tidak HP, dibiarkan mereka nonton acara-acara televisi tanpa dikontrol. Tanpa dikontrol. Anda tidak mengatakan nggak boleh ada televisi di rumah. Apalagi adanya channel-channel yang diisi dengan kegiatan-kegiatan Islam seperti kajian dan semisalnya di zaman ini. Maka ahsannya kita punya televisi. Dan kalau anak pribadi lebih condong kita memiliki televisi daripada kita tidak mempunyai televisi. Kenapa? Kalau dia nonton di rumah bisa kita kontrol. Tapi kalau anak-anak sudah nonton di rumah tetangga, siapa yang mengontrolnya? Makanya bahaya tidak punya televisi dengan punya televisi. Kondisi kita ini kita melihat jauh lebih bahaya tidak punya televisi kalau kita tidak mengontrol. Kecuali kalau antum kontrol. Antum gak punya televisi di rumah, kemudian antum kontrol anak antum 24 jam non-stop. Maka itu bagus. Tapi kalau antum tidak ada waktu untuk kontrol misalnya, terkadang dibiarkan mereka bersama teman-temannya kemudian menonton acara-acara tanpa kontrol, itu akan lebih berbahaya. Maka di rumah hendaknya kita kontrol acara-acara yang mereka tonton itu seperti apa. Jauhkan acara-acara yang sifatnya kesyirikan. Apalagi film-film yang unsur kesyirikannya banyak. Seperti apa? Dan anehnya ini orang-orang tua ikut nonton. Anak nggak tahu apa alasannya. Film apa? Hah? Ada yang kartun anak kecil itu? Hah? Enggak, yang Hindu. Krishna. Enggak, yang pakai sepeda-sepedaan itu. Siapa? Siwa. Ya. Siva ini nama dari salah satu dari nama dewa mereka. Ya. Salah satu dari nama dewa mereka. Ini kesyirikan. Tidak ada nilai pendidikannya sama sekali. Bagaimana anak-anak itu diajarkan kesyirikan seperti ini? Lewat menonton acara-acara seperti ini. Ini hiburan ala Hindu. Kok kita senang dengan acara-acara Hindu ini? Apa yang kita senangi? Itu agama mereka. Itu ibadah mereka. Kita minta kepada Allah, pertolongan kepada Allah. Bukan minta tolong kepada anak kecil seperti itu. Yang notabene-nya anak kecil ini sudah menyatu dengan Tuhan. Itu intinya. Inti kesyirikannya di situ. Terkadang ada yang mengatakan kita ambil lucunya. Apanya yang lucu? Apanya yang lucu? Antum mau lucu-lucuan dengan kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluh? Sesuatu yang aneh. Maka ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, usahakan
di dalam mendidik anak-anak kita, kita didik mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ajarkan mereka dan terus kontrol mereka, pantau mereka. Jangan dibiarkan bangunan yang sudah lama kita bina, kita dirikan, kemudian dirobohkan dengan hal-hal seperti yang dimaksudkan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini 3 faedah yang disebutkan dalam ayat ini. Dengan sebab ketakwaan kita kepada Allah, faedah yang pertama, Allah akan membuatkan untuk kita pembeda untuk yang hak dari yang batil, antara yang ma'ruf dengan yang mungkar dan seterusnya. Yang kedua, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ketiga, mengampuni dosa-dosa kita. 3 faedah yang jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis nomor ke-70 di dalam kitab ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qila, ditanyakan, ya Rasulullah, man akramun nas. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Qal atqahum. Nabi SAW mengatakan, orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Faqalu laisa an hadha nas'aluk. Maka para sahabat berkata, bukan tentang ini yang kami tanyakan kepadamu ya Rasulullah. Qal, maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang paling mulia itu fa Yusufu Nabiullah. Yusuf Nabi Allah, ibnu Nabiyillah, anak dari Nabi Allah, yaitu Nabi Ya'qub. Ibnu Nabiyillah, anak dari Nabi Allah. Siapa? Ishaq. Ibni Khalilillah, anak dari kekasih Allah. Siapa? Ibrahim. Ketika ditanya siapa yang paling mulia, Nabi mengatakan yang paling bertakwa. Bukan tentang itu yang kami tanyakan, kata para sahabat. Maka Nabi mengatakan yang paling mulia itu Yusuf, seorang nabi, putra dari Nabi Allah. Putra dari Nabi Allah artinya kakeknya. Putra dari Khalilullah, buyutnya atau cicitnya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqal, maka mereka mengatakan, laisa an hadha nas'aluk, bukan tentang ini yang kami tanyakan kepadamu ya Rasulullah. Qal, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah tentang pembesar-pembesar Arab yang kalian tanyakan kepadaku? Maka Nabi SAW mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faquhu. Kata Nabi SAW, orang-orang yang terbaik di antara mereka di jahiliyah adalah yang terbaik di antara mereka ketika mereka masuk Islam, apabila mereka memahami hukum-hukum Islam. Nabi SAW mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, artinya faktor nasab. Yang paling baik nasabnya adalah yang paling baik dalam Islam apabila mereka memahami aturan-aturan Islam. Lihat hadis ini. Dan ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang hanya cukup mendakwahkan diri keturunan yang mulia, keturunan terhormat, bahkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun amalannya amalan syaitan. Jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan baik, nasab ini akan terus baik kalau ternyata dalam mempraktekkan agama sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sekedar kita mengaku bahwasanya saya dari keturunan yang terhormat. Keturunan yang terhormat bukan ukuran atau standar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ketika ditanya tentang manusia yang paling mulia, mana jawaban pertama dijawab oleh Nabi SAW? Atqahum, yang paling mulia.
Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini yang dijawab oleh Nabi SAW yang pertama. Baru setelah itu sebutkan Nabi Yusuf, baru setelahnya orang-orang yang memiliki nasab yang mulia. Dan memiliki nasab yang mulia itu ada. Sebagaimana Nabi SAW lahir dari keturunan yang mulia, yaitu dari Quraisy. Dan orang-orang mendakwahkan dirinya dari keturunan Nabi SAW. Kalau mereka di atas sunnah, kalau mereka di atas petunjuk Nabi SAW, maka kita mencintai mereka, kita loyal kepada mereka. Namun kalau mereka jauh dari perkara sunnah, jauh dari apa yang telah diterapkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, maka tidak ada loyalitas terhadap mereka, tidak ada kecintaan kepada mereka. Kita cinta kepada Ahlul Bait kalau mereka di atas petunjuk Nabi SAW. Bagaimana kita cinta kepada orang yang membenci sunnah Nabi SAW, sekalipun mereka mengatasnamakan diri mereka di atas sunnah Nabi SAW, mencintai Rasulullah SAW, namun amalan mereka tidak mencerminkan perkara demikian. Amalan mereka jauh dari apa yang telah dipraktikkan oleh Nabi SAW. Mengaku keturunan Nabi SAW, namun menipu umat manusia dengan amalan-amalan bid'ah mereka. Mengaku keturunan Nabi SAW, namun mereka ini tidak jauh dari beristighosah, berdoa dan meminta kepada penghuni kubur untuk menyampaikan hajat dan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku demikian. Namun ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi standar seorang itu mulia, standar orang itu yang paling tinggi kedudukannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.